Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya Rudi Abedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Masih semangat kawan-kawan sekalian? RTMM. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ini sebelah sini masih sepi. Siapa kita? Oke. Ya. Pertama-tama saya mengapresiasi dan salut kepada kawan-kawan sekalian yang datang jauh-jauh. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten untuk berjuang menentukan nasib kita ke depan. Kawan-kawan sekalian, kalau yang marah-marah tadi sudah disampaikan oleh Bung Daeng ya, caci maki anggota DPR yang brengsek, kurang ajar dan biadab katanya ya. Setuju nggak sih itu? Ya, memang mereka brengsek. Brengseknya apa? Tadi sudah dijelaskan. Hari ini kita datang, mereka kabur, ya. Seperti undang-undang ini atau Omnibus Law, RUU Kesehatan ini juga datangnya tiba-tiba. Ini naskahnya aja naskah siluman, nggak tahu siapa yang buat. Pertama, kawan-kawan sekalian, proses pembuatan Omnibus Law RUU Kesehatan ini sama dengan proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Samanya di mana? Pertama, naskah akademiknya kagak jelas. Kedua, proses pembuatan undang-undang ini ngumpet-ngumpet, tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana disyaratkan di dalam proses pembuatan undang-undang. Ya. Bukan hanya kawan-kawan RTMM yang tidak dilibatkan. Bahkan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan 5 organisasi profesi juga tidak pernah dilibatkan. Memang kurang ajar. Saya sendiri sudah baca naskah akademiknya kawan-kawan. Ini naskah akademik yang tidak jelas, yang tidak akademik. Pertama, di dalam naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan ini adalah masih menggunakan ataupun merujuk buku-buku yang usang. Bahkan buku itu sudah direvisi isinya oleh penulisnya sendiri, kawan-kawan sekalian. Kedua, naskah akademik ini enggak jelas siapa yang nulis naskah akademik ini. Tidak ada yang membuat naskah akademik Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini. Jadi memang benar kalau kawan-kawan di PPID mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang siluman yang tiba-tiba ada dibahas di DPR yang mau disahkan. Yang terdampak dari undang-undang ini bukan saja buruh-buruh di pabrik rokok, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh kaum buruh di berbagai sektor. Sebab di dalam undang-undang ini akan mencabut 9 undang-undang dan mengubah 4 undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Jumhur Hidayat bahwa salah satunya untuk BPJS Kesehatan itu akan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Sebenarnya yang diincar apa kawan-kawan sekalian oleh Menteri Kesehatan atau oleh Kementerian Kesehatan? Ada uang penerima bantuan iuran dari APBN yang sangat besar yang itu akan dikelola oleh mereka untuk dikorupsi. Sekarang saja yang sudah di bawah Presiden pelayanan kesehatan tidak jelas. Banyak buruh menjadi korban pelayanan kesehatan yang tidak benar, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, bahwa undang-undang ini adalah lebih mementingkan industri kesehatan daripada kesehatan masyarakat, kawan-kawan sekalian.
Undang-undang ini lebih banyak mengatur, memberikan peluang untuk para kapitalis berinvestasi, menguasai sektor kesehatan di negara kita. Bahkan diberikan kebebasan bagi dokter, bagi perawat, bagi bidan oleh tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, termasuk untuk menguasai perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Sekarang saja seluruh perusahaan farmasi dikuasai oleh kapitalis monopoli internasional atau yang disebut dengan modal asing. Kenapa demikian undang-undangnya dibuat? Karena mereka mulai dari presiden, DPR, dan seluruh para pejabatnya adalah menjadi antek-antek kekuatan kapitalis monopoli asing, atau yang kita sebut, kalau Bung Karno mengatakan, adalah kaum imperialis, kawan-kawan sekalian. Jadi undang-undang ini jelas bukan untuk buruh rokok, bukan untuk RTMM, bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk kaum oligarki, tapi untuk melayani kepentingan para pemodal besar kapitalis monopoli asing internasional, kawan-kawan sekalian. Jadi jelas dia lebih memberikan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan farmasi, bagaimana untuk menguasai sumber-sumber industri kesehatan di negara kita, daripada mengedepankan pelayanan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas. Bahkan harusnya pelayanan kesehatan bagi rakyat itu adalah pelayanan kesehatan yang gratis. Karena apa? Kita sudah bayar pajak, kawan-kawan sekalian. Kitalah yang menghasilkan domestik bruto, yang menghasilkan PDB, karena kita yang bekerja, kawan-kawan sekalian. Tapi apa balasannya bagi kita? Dibuatkan regulasi, undang-undang yang terus menginjak-injak harkat dan martabat kita, kawan-kawan sekalian. Maka perubahan itu akan terjadi hanya di tangan kita. Kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada anggota-anggota DPR yang biada, brengsek, dan kurang ajar itu. Tidak bisa, hanya kepada kita lah. Sekarang perjuangan kaum buruh harus fokus pada dua tuntutan saja, kawan-kawan sekalian. Pertama adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja, dan juga hentikan pembahasan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Kesehatan yang jelas-jelas ditolak oleh rakyat Indonesia. Harusnya DPR itu, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat DPR 2 periode ini adalah DPR yang tidak produktif, yang banyak justru menghasilkan undang-undang yang kontroversi dan ditolak oleh rakyat. Harusnya mereka membuat undang-undang itu adalah untuk mempermudah kepentingan dan menjamin hak-hak rakyat, bukan tambah banyak sengsarakan rakyat. Maka jelaslah mereka ini adalah sebagai kapitalis birokrasi yang sudah mendudukan dirinya menjadi musuh rakyat, musuh kaum buruh, kawan-kawan sekalian. Maka tidak ada lagi pilihan bagi kita untuk baik-baik dengan mereka. Tidak tepat lagi kita berbaik-baikan dengan mereka, sopan santun dengan mereka, karena mereka sendiri tidak sopan sama kita, kawan-kawan sekalian. Undang-undang ini selain tidak melibatkan, harusnya undang-undang ini dalam proses pembuatan undang-undang ini adalah melibatkan rakyat, melibatkan RTMM, terutama buruh pabrik rokok, tenaga kesehatan yang akan terdampak langsung daripada undang-undang ini. Ini malah sembunyi-sembunyi. Ini kayak copet. Betul, mereka ini kayak copet. Ngaku Pancasilais tapi prakteknya adalah mengangkangi Pancasila. Mengaku tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, prakteknya adalah mereka melangkahi, mengangkangi, dan mengingkari Undang-Undang Dasar 45. Maka kita sebagai rakyat haruslah mengambil kedaulatan itu kembali ke tangan kita. Sekarang kawan-kawan hadir hanya perwakilan, maka harus dipastikan besok lusa, bahkan tanggal 10 Agustus yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama
menjadi puncak aksi kita untuk menuntut dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja dan juga dihentikannya pembahasan RUU Kesehatan ini adalah harus menjadi aksi yang besar-besaran, harus menjadi people power. Bagaimana menunjukkan kekuatan rakyat, kekuatan kaum buruh di hadapan kekuasaan. Karena kekuasaan, perwakilan rakyat sudah buta dan tuli terhadap aspirasi sejatinya rakyat, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, saya menyampaikan salut dan hormat kepada kawan-kawan. Tetap pelihara semangat dan terus sampaikan kepada anggota-anggota kita di berbagai pabrik, di berbagai daerah, kabarkan bahwa sampai sekarang tuntutan kita belum dipenuhi. Siap-siaplah ngumpulin nabung dari sekarang untuk kita kembali dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bandung, Banten. Tanggal 10 Agustus 2023 kita berbondong-bondong datangi Istana Negara dan DPR, kawan-kawan sekalian. Siap? Siap? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Itu saja dari saya, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan pesan solidaritas kepada kawan-kawan sekalian. Tetap semangat, tetap solid. Kaum buruh adalah kelas pemimpin kebebasan, kawan-kawan sekalian. Maka tunjukkanlah kita sebagai kelas buruh yang konsisten berjuang, yang sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan kaum buruh dan rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?